Bab 136. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Nona Song sepertinya tidak ingin dikendalikan oleh keluarga Song." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Aku benar-benar tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan lain." "Kenapa?" Ye Chen berkata dengan serius, "Saya pikir konsepsi kakekmu seharusnya berubah setelah situasi hidup dan mati ini, dan kamu menyelamatkan nyawanya karena kamu menemukanku kali ini. Jika dia benar-benar bersyukur, tubuh darinya, atau hak untuk bebas menentukan calon suamimu, aku yakin dia akan setuju." Song Wanting tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak mungkin, meskipun kakek mencintaiku dan ingin setuju, dia tidak berani setuju." "Mengapa?" Ye Chen bertanya dengan bingung, "Bukankah kakekmu adalah kepala keluarga? Dia mengendalikan segalanya di keluarga Song, jadi mengapa dia harus takut?" Song Wanting berkata dengan serius, "Keluarga Song telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan banyak cabang. Cabang-cabang tersebut terikat oleh aturan dan semua orang mematuhi pelatihan keluarga. Jika tidak, begitu Anda melanggar aturan, orang lain juga akan mengikuti Anda. Begitu anak-anak dari keluargamu menikah dengan bebas, anak-anak dari keluarga lain juga ingin bisa jatuh cinta dengan bebas. Kalau begitu, keluarga Song akan menderita kerugian besar. Jika semua orang begitu nakal, keluarga Song bisa menderita kekalahan total dalam beberapa dekade." Berbicara, Song Wanting berkata lagi, "Keluarga Song telah mampu berdiri teguh sejak akhir dinasti Qing dan berkembang hingga hari ini. Berbagai cabang kami juga saling mengawasi, dan tidak ada yang akan membiarkan apapun yang merugikan kepentingan keluarga Song." Ye Chen menghela nafas dan berkata dengan serius, "Saya selalu berpikir bahwa Nona Song adalah wanita yang sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda juga adalah binatang yang terperangkap, dan Anda harus mematuhi pengaturan orang lain dalam segala hal." "Itu benar." Song Wanting menghela nafas dengan sangat sedih, dan berkata, "Tidak ada cara untuk melawan hal semacam ini." Berbicara tentang ini, Song Wanting menggelengkan kepalanya, mengangkat gelasnya, dan berkata, "Tuan Ye, mari kita berhenti membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, ayo, minum. Saya akan bersulang lagi." Ye Chen tersenyum tipis, mengambil gelas anggur, dan berkata, "Segelas anggur ini, mari hargai kebebasan." Lagu ingin sedikit terkejut. "Hormati kebebasan. Dari mana kebebasan saya berasal?" Meski sangat tertekan, dia tetap memaksakan senyum di wajahnya, mengangguk dan berkata, "Ayo, mari kita hormati kebebasan." Setelah segelas anggur lagi, Song Wanting menjadi semakin mabuk. Dia menatap Ye Chen dan berkata sambil menghela nafas, "Seringkali aku lebih suka dilahirkan di keluarga biasa. Kalau begitu, hidupku mungkin sedikit lebih baik, sulit, tetapi sama sekali tidak. Ada begitu banyak batasan, apa yang keluarga saya dapat berikan kepada saya, kecuali status tinggi dan kekayaan yang tidak dapat saya habiskan dalam beberapa kehidupan, tidak memberi saya kebahagiaan sejati." Ye Chen tersenyum, berkata, "Banyak orang awam yang sebenarnya lebih iri dengan orang kaya seperti Anda yang tidak pernah perlu khawatir tentang uang. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka lebih suka menangis di dalam mobil BMW daripada tertawa di atas sepeda? Di mata Anda, keluarga biasa adalah ini sangat jarang, dan di mata orang biasa, hal biasa seperti ini adalah hal yang paling ingin mereka singkirkan, dan semua orang menajamkan kepala, bukankah hanya untuk menghasilkan uang?" Song Wanting memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, Anda di sini bukan untuk menghasilkan uang. Anda sepertinya tidak peduli dengan jumlah uang sama sekali. Seperti sekarang, satu pil bernilai 10 juta, dan kamu bisa menghasilkan sebanyak yang kamu mau 10 juta. Tetapi jika Anda bersikeras untuk mengambil atau memberikannya, bukankah itu memperlakukan uang seperti kotoran?" Ye Chen tersenyum ringan, berpikir dalam hati, "Saya memperlakukan uang seperti kotoran, itu karena saya tidak kekurangan uang. Anda tidak melihat saya ketika saya kekurangan uang. Pada awalnya, Bibi Li sakit parah. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan yang cukup untuknya, saya dengan rendah hati memintanya untuk meminjam uang di pesta ulang tahun wanita tua Xiao. Saya pikir jika dia percaya pada agama Buddha, dia akan memiliki gagasan Buddha bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat, dan dia mungkin meminjamkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi saya tidak menyangka dia percaya pada agama Buddha di permukaan, tapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat rakus dan tidak tahu malu. Saat itu, jika ada yang ingin memberi saya 1 juta, saya bahkan rela berlutut untuknya.
Orang-orang, ketika mereka tidak mempunyai uang, tidak dapat menahan daya tarik uang. Yang benar-benar bisa adalah mereka yang uangnya seperti kotoran, dan mereka yang sudah punya uang yang tidak bisa dibelanjakan. Misalnya, sekarang 10 atau 20 juta itu kentut. Saya tidak tahu bagaimana membelanjakan puluhan miliar di rekening saya, dan saya tidak tahu bagaimana membelanjakan puluhan miliar keuntungan M Grand Group setahun. Kalau begitu, apa gunanya minta 10-20 juta? Saya lebih suka tidak memiliki uang ini, membiarkan mereka memuja saya, memanggil saya Tuan Ye setiap suap, dan seorang dermawan yang hebat setiap suap. Ini sungguh keren. Namun, bagaimana saya bisa memberitahu Song menginginkan kata-kata ini? Dia sekarang berpikir bahwa dia adalah orang suci dengan uang seperti kotoran dan kemampuan luar biasa. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan dia terus berpikir begitu? Saat ini, Song Wanting minum terlalu banyak, dan berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya, aku bisa menanggung semuanya, tapi kalau soal pernikahan, aku benar-benar tidak ingin berada di bawah belas kasihan mereka, aku tidak ingin untuk menjadi pion mereka, aku tidak ingin menikah dengan pria yang tidak kucintai sama sekali, dan aku tidak ingin memberikan masa muda dan kebahagiaanku kepada keluarga Song. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan ibuku dibuat. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ibumu juga perjodohan? Iya, Wanting Song mengangguk dan berkata, ibuku menikah dengan ayahku, dan dia tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Dia mengalami depresi selama bertahun-tahun dan meninggal pada usia muda. Ye Chen teringat Song Wanting kehilangan barang peninggalan ibunya terakhir kali, konon ibunya sudah tiada lebih dari 10 tahun. Song Wanting baru berusia 2 tahun, diperkirakan ibunya sudah pergi ketika dia berumur 10 tahun, kalau begitu, ibunya masih sangat muda ketika dia pergi. Song Wanting menyesap anggurnya sendirian, memainkan gelas di tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Tuan Ye, karena membuat Anda mendengarkan saya berbicara terlalu banyak omong kosong. Ye Chen buru-buru berkata, Nona Song, jangan katakan itu. Kamu dapat memilih untuk memberitahuku ini, itu pasti karena kepercayaanmu padaku. Song Wanting mengangguk ringan, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, omong-omong, saya sangat menghargai Anda Tuan Ye hari ini, tidak hanya menyelamatkan kakek saya, tetapi juga mendengarkan saya mengeluh begitu banyak omong kosong, terima kasih Anda. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan, kita semua adalah teman, akan terlihat terlalu sopan di antara teman. Song Wanting mengangguk dengan berat, dan berkata, sudah larut, Tuan Ye, mengapa saya tidak mengantarmu kembali? Ye Chen melambaikan tangannya, kamu tidak perlu mengantarku pergi, tetapi kamu tidak bisa menyetir sendiri dalam situasi ini, yang terbaik adalah mencari pengemudi pengganti. Song Wanting mengangguk dan berkata, jangan khawatir, manajer wanita di sini bisa membantuku mengemudi, aku akan mengantarmu kembali dulu. Bab 137. Malam itu, setelah Song Wanting mengirim Ye Chen pulang, dia kembali ke villa keluarga Song. Orang tua dari keluarga Song tidak mengikuti perintah Ye Chen untuk beristirahat, tetapi sedang duduk di aula, mendengarkan ayah Song Wanting dan pamannya, dan melaporkan situasi keluarga saat ini kepada kakek. Melihat dia kembali, Tuan Song buru-buru melambai dan berkata, aku sudah menunggumu. Kakek, Song Wanting memanggil dengan hormat, dan bertanya, aku tidak tahu perintah apa yang kakek tunggu untukku. Tuan Song berkata, Anda mengundang Guru Ye ke sini. Tolong perkenalkan kepada saya seperti apa Guru Ye itu. Saya ingin menjelaskan semuanya secara detail. Ya, kakek, Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye dan saya bertemu secara kebetulan di Jikingtang, ketika Tuan Ye bersama ayah mertuanya. Ayah mertua, Penatua Song mengerutkan kening, Tuan Ye, apakah dia sudah menikah? Iya, Song Wanting mengangguk dengan cepat. Petik 2, sayang sekali, sayang sekali. Tuan Song menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini sungguh disayangkan. Song Rongrong di samping buru-buru berkata, kakek, jangan khawatir, saya telah mengetahui tentang Tuan Ye ini. Dia tampaknya adalah menantu dari rumah ke rumah yang direkrut oleh keluarga yang sangat kecil. Keluarga kecil, Tuan Song bahkan lebih bingung, keluarga kecil macam apa yang bisa menemukan menantu yang menunggangi naga. Song Rongrong berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao, saya rasa Anda belum pernah mendengarnya, kakek. Saya tidak pernah mendengarnya. Elder Song mengerutkan kening, dan berkata,
karena ini adalah keluarga kecil, tidak apa-apa, kami masih memiliki harapan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Song Wanting dan berkata, ingin lanjutkan. Jadi Song Wanting melanjutkan, pada saat itu di Jikingtang, ayah mertua Tuan Ye secara tidak sengaja menjatuhkan vas antik kami, dan kemudian Tuan Ye memperbaikinya dengan keahlian yang hilang. Tidak hanya memperbaiki vas tersebut, tetapi juga menggandakan nilainya. Pada saat itu, saya lebih memperhatikan Guru Ye. Segera setelah itu, Song Wanting menceritakan seluruh proses mengenal Ye Chen. Ketika dia menyebutkan bahwa Ye Chen menyebabkan petir membunuh Yu Jinghai, seorang ahli metafisika di Hong Kong, di konferensi metafisika keluarga Wang, semua orang yang hadir tercengang. Yu Jinghai, Tuan Song bergumam, saya sudah lama mendengar tentang orang ini. Konon dia memiliki kemampuan misterius. Dibunuh. Ya, Song Wanting berkata dengan wajah penuh kekaguman. Hari itu, Yu Jinghai sombong di depan Tuan Ye. Tuan Ye hanya mengucapkan sepatah kata guntur ke langit, dan kemudian, guntur meledak dari udara tipis, langsung membunuh Yu Jinghai. Petik 2. Ya Tuhan, kekuatan supernatural macam apa ini? Tuan Song merasa ngeri. Anggota keluarga Song lainnya juga terkejut. Memimpin langit untuk membunuh ahli metafisika di Hong Kong. Bukankah ini luar biasa? Kemudian, Song Wanting berkata, kemudian, ahli Feng Shui lain dari Hong Kong mencoba menipu saya. Terima kasih kepada Guru Ye yang mengetahui pihak lain dan membantu saya mengubah formasi naga yang terperangkap di Feng Shui. Song Wanting terus berbicara tentang keajaiban Ye Chen hari itu. Setelah mendengarkan Tuan Song, dikombinasikan dengan fakta bahwa dia diselamatkan oleh Ye Chen hari ini, dia merasa seperti disambar petir. Setelah duduk di kursi beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, keluarga Xiao ini telah merekrut menantu laki-laki. Ye Chen ini bukan orang biasa, dia adalah naga sungguhan di langit Petik 2. Song Rongrong berkata dengan canggung, kakek, Marven Ye ini memiliki sedikit kemampuan, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan itu naga sungguhan. Bukan, berlebihan. Tuan Song berkata dengan dingin, apakah menurut Anda jika Anda mengatakan guntur ke langit, langit akan mengirimkan guntur dan kilat, bukankah ini kekuatan gaib yang hebat? Naga, tidak lebih dari dewa sejati. Itu dia. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Song Wanting dan berkata dengan serius, ingin. Kakek punya misi untukmu. Song Wanting buru-buru berkata, kakek, katakan saja padaku. Tuan Song berkata, saya ingin Anda merekrut Ye Chen ini ke keluarga Song untuk menjadi menantu Anda, apapun yang terjadi. Semua orang yang hadir, termasuk Song Wanting, tercengang dan terkejut. Namun, hati Song Wanting tiba-tiba terasa seperti kegembiraan seorang gadis kecil. Tapi dia masih berkata dengan sangat hati-hati, kakek, Tuan Ye, dia sudah menikah. Terus kenapa? Tuan Song berkata dengan tegas, jangan bilang dia sudah menikah. Sekalipun dia sudah punya banyak istri, selir, dan banyak anak, kita harus memenangkan hatinya. Mertua di keluarga Song, duduk di kota praja akan memastikan energi keluarga Song kita akan berlipat ganda secara eksponensial, dan bahkan menjadi salah satu keluarga teratas di Tiongkok. Jika tidak ada menantu laki-laki seperti itu yang duduk di kota praja, ahli waris keluarga Song kita mungkin tidak dapat mencapai keagungan ini dalam 100 atau 300 tahun. Biarkan keluarga Song menduduki peringkat di antara keluarga teratas di Tiongkok. Song Wanting ragu-ragu lagi dan lagi, tapi tiba-tiba memiliki ekspektasi yang kuat. Dia memandang kakeknya dan berkata dengan serius, kakek, ingin, saya mengerti. Tuan Song tertawa keras dan berkata, bagus. Bagus, hebat. Jika ini selesai, ingin, Anda akan menjadi kepala keluarga Song berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Kapan kepala keluarga Song memberikannya kepada seorang wanita? Namun, Tuan Song baru saja berjanji demikian. Anda tahu, Tuan Song menjanjikan begitu banyak uang, dan tidak pernah mengingkari janjinya seumur hidupnya. Untuk sementara, setiap orang di keluarga Song memiliki pemikirannya sendiri. Ketika Ye Chen pulang, saat itu sudah jam 10 malam. Namun sesampainya di rumah, ia melihat anggota keluarganya duduk di ruang tamu dengan suasana bermartabat, yang membuatnya agak bingung. Melihat Ye Chen kembali, Malan menatap dan bertanya, Ye Chen, dari mana saja kamu? Sudah lama tidak kembali.
apakah rumah ini masih ada di matamu? Ye Chen hendak berbicara ketika istrinya Xiao Churan tiba-tiba mengerutkan kening dan berseru, "Bu!" Malan tidak mendapat serangan. Ye Chen membawa piring ke meja, dan bertanya dengan santai, "Apa yang kamu bicarakan? Serius sekali." Xiao Changkun bertanya, "Kamu tidak tahu berita besar di kota Jinling hari ini?" "Berita apa?" "Perusahaan Qiancheng tiba-tiba menyatakan bangkrut, dan perusahaan koperasi memutuskan kontrak mereka satu demi satu. Para kreditor datang ke pintu bersama-sama seolah-olah mereka telah membuat janji. Rantai modal perusahaan mereka putus, dan Mei bangkrut dalam semalam, dan berhutang miliaran dolar di luar negeri, hutang. Mereka terpaksa melompat dari gedung dan jatuh ke dalam kondisi vegetatif." Ye Chen pura-pura tidak tahu, dan berkata dengan heran, "Benarkah?" "Menyedihkan sekali." Xiao Changkun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di masa lalu, Mei Ping juga merupakan tokoh dominan di industri real estate Jinling. Dia kaya dan berkuasa. Saya tidak tahu siapa yang dia sakiti, jadi dia jatuh ke titik ini. Orang seperti dia pantas bangkrut. Wajah Xiao Churan dingin, dan dia tidak merasa simpati pada orang mesum yang berniat melanggarnya. Malan menghela nafas, "Jadi, Churan, betapa berbahayanya memulai bisnismu sendiri. Mungkin jika kamu tidak menghasilkan uang, kamu akan kehilangan nyawamu." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Xiao Churan, dan berkata dengan tegas, "Jadi kamu tidak ingin memulai studio apapun? Risikonya terlalu besar. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu harus kembali ke grup Xiao dengan jujur. Milikmu nenek sudah berjanji akan melepaskanmu. Jika kamu seorang direktur, kamu akan mendapat gaji tahunan sebesar 1 juta ketika kamu kembali. Bukankah itu jauh lebih baik daripada memulai bisnismu sendiri?" Bab 138. Mendengar bahwa ibunya selalu menasihatinya untuk kembali ke grup Xiao, Xiao Churan bertanya dengan sangat bingung, "Bu, sub ekstasi apa yang diberikan nenekku padamu? Mengapa kamu bersikeras membiarkan aku kembali ke grup Xiao?" Malan juga sedang terburu-buru, dan berkata, "Bukankah grup Xiao jelas menghasilkan 1 juta dolar setahun? Itu tidak lebih baik daripada memulai bisnismu sendiri. Bagaimana jika kamu kehilangan uang saat memulai bisnismu? Apa yang akan ayahmu dan aku lakukan?" "Mengerjakan." Xiao Churan berkata dengan tegas, "Bu, berhenti bicara. Aku tidak akan pernah kembali ke grup Xiao. Bahkan jika aku pergi ke jalan untuk meminta makanan, aku tidak akan kembali. Jika aku tidak berjuang untuk roti kukus, aku juga akan berjuang untuk bernafas." Malan tampak seperti dia membenci besi karena lemah, dan memberi pelajaran pada Xiao Churan, "Berjuang untuk nafasmu. Apa gunanya berjuang untuk nafasmu jika kamu tidak punya uang?" Setelah Malan selesai berbicara, dengan 2 garis air mata membasahi wajahnya, dia berkata dengan sedih, "Sekarang perusahaan Xiao akan bangkrut. Jika benar-benar bangkrut, ayahmu dan aku akan kehilangan uang pensiun kita. Kamu tahu kita semua mengandalkan tentang ini sejumlah uang untuk pensiun. Terlebih lagi, meskipun nenekmu tidak ingin melihat ayahmu masih memiliki sebagian saham di grup Xiao. Jika kamu tidak kembali, dividennya akan hilang. Apakah pasangan tua kita tidak berdaya di masa depan?" Xiao Churan berseru, "Bu, ini karena buruknya manajemen keluarga Xiao. Jika suatu hari mereka benar-benar bangkrut, mereka pantas mendapatkannya." Malan tiba-tiba menjadi cemas, "Apa yang kamu bicarakan? Kami telah berusaha keras untuk menelan amarah kami di rumah Xiao selama bertahun-tahun, dan sekarang keranjang bambu itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Pernahkah kamu memikirkannya, Mama?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Aku selalu memikirkanmu. Kamu bilang aku harus menyerahkan sebagian besar gaji kepadamu, dan aku selalu patuh. Kamu bilang kamu ingin mengatur semua uang di keluarga kita. Ayahku dan saya tidak keberatan mengelola uang. Saya mengikuti Anda di banyak tempat, tetapi Anda juga harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saya tidak ingin kembali ke grup Xiao. Saya ingin memulai bisnis saya sendiri dan melakukan sesuatu sendiri. Kamu tidak bisakah kamu mendukungku?" Malan tahu dia salah, dan tidak bisa mengatakan tidak kepada Xiao Churan, jadi dia hanya bisa duduk di sofa dan menangis, menutupi wajahnya, bergumam, "Mengapa hidup saya begitu sulit? Saya telah bekerja sangat keras sulit untuk membesarkan seorang anak perempuan, dan saya mengandalkan dia menikah dengan keluarga suami yang baik, menjadi master, dan hasilnya. Kakekmu bersikeras merekrut menantu laki-laki yang melangkah masuk,
dan sekarang putrinya tidak, aku tidak mendengarkanku, dan aku tidak punya status apapun di keluarga ini. Apa gunanya aku hidup? Ketika Xiao Churan melihat ibunya mulai berjualan dengan menyedihkan dan terlibat dalam penculikan moral, dia tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata, "Bu, tidakkah kamu ingin mengajak Ye Chen keluar untuk membicarakan segalanya?" Ye Chen sekarang dianggap menjanjikan, lalu villa itu akan direnovasi setelah beberapa saat, dan kamu akan bisa tinggal di dalamnya. Bukankah ini menunda restu Ye Chen? Malan menangis dan berkata, "Jadi bagaimana jika kita tinggal di dalamnya? Bukankah kita masih khawatir untuk tinggal di dalamnya, karena takut suatu hari nanti keluarga Wang akan bereaksi dan mengusir keluarga kita keluar lagi?" Xiao Churan menghela nafas, dan berkata, "Jika kamu bersikeras menangis, membuat masalah dan gantung diri seperti ini, maka aku tidak bisa menahannya. Jika tidak, Ye Chen dan aku akan menyewa rumah di luar. Dan kita bisa pindah." "Kamu..." Malan menjadi cemas saat mendengar ini. Dia berdiri dan berkata, "Apakah kamu memintaku untuk berpisah dari kami?" Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kami berdua telah menikah selama beberapa tahun, dan inilah waktunya untuk pindah." "Tidak," Malan langsung berseru, "sama sekali tidak." Xiao Churan berkata dengan serius, "Bu, jika kamu bersikeras memaksaku pergi ke grup Xiao, maka aku akan pindah bersama Ye Chen. Jika kamu tidak menyebut grup Xiao, maka aku tidak akan pindah. Pilih salah satu, kamu lihat dirimu sendiri." Malan menatap mata Xiao Churan, mengetahui bahwa gadis ini tidak bercanda dengannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bermain terlalu banyak. "Jika aku benar-benar terus memaksa putriku untuk tunduk dengan menangis, membuat masalah, dan gantung diri seperti ini, dia mungkin akan pindah bersama Ye Chen, dan pada saat itu, dia akan putus dengan dirinya sendiri. Kalau begitu, ketika villa yang diberikan Wang Zenggang kepada Ye Chen sudah selesai dibangun, bagaimana saya bisa punya kesempatan untuk tinggal di dalamnya?" Memikirkan hal ini, dia langsung menyerah di dalam hatinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata, "Oke, ibu mendukungmu dalam memulai bisnis, dan jangan menyebutkan kembali ke grup Xiao. Apakah tidak apa-apa sekarang?" Baru setelah itu Xiao Churan merasa puas, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita juga tidak akan pindah." Melihat Xiao Churan berubah dari pasif menjadi aktif, Ye Chen mau tidak mau mengacungkannya. "Sebagai istri saya memang memiliki beberapa kemampuan, biasanya saya tidak melihatnya, tetapi dia benar-benar memiliki daya juang di saat-saat kritis." Ayah mertua Xiao Changkun tetap diam sepanjang waktu, tetapi melihat putrinya begitu jarang marah, dia merasa sedikit kesal, jadi dia bergegas keluar untuk membereskan semuanya dan berkata, "Lihat, kalian berdua, ada apa di sana? Baru saja berdebat, seperti sekarang, keluarga sudah harmonis. Apakah itu baik?" Malan memelototinya dan berkata, "Tadi aku tidak mendengarmu kentut, tapi sekarang kamu membicarakannya lagi." Tidak peduli betapa tidak bergunanya Ye Chen, dia bisa menipu sebuah villa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu caranya bermain-main dengan hal-hal aneh sepanjang hari. Orang aneh? Kamu adalah orang yang paling tidak berguna di keluarga ini. Hei, Xiao Changkun menjadi cemas saat mendengar istrinya melampiaskan amarahnya padanya, dan langsung berkata, "Sudah kubilang Malan, jangan meremehkanku, aku luar biasa sekarang. Terakhir kali aku membuang bahan obat dan membuat ratusan ribu orang kamu lupa." Malan berkata dengan nada menghina, "Kamu bisa ditipu dan diculik. Menurutku cepat atau lambat kamu akan ditangkap. Jangan harap aku mengeluarkan uang untuk menyelamatkanmu. Dasar jalang." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jangan meremehkan orang, oke? Aku bermain barang antik, dan aku berbakat." Saat dia mengatakan itu, dia bergegas ke kamar, mengeluarkan tempat pena, dan berkata dengan arogan, "Lihat, saya telah mengumpulkan barang-barang bagus di siang hari-hari ini, coba lihat dan lihat. Hanya barang ini, harganya ratusan ribu." Malan berkata dengan nada menghina, "Hanya kamu? Apakah kamu masih bermain-main dengan barang antik? Jangan buang air kecil untuk melihat kebaikanmu sendiri, tertipu saja tidak cukup." Xiao Changkun menghentakkan kakinya dengan marah, "Dasar jalang, jangan meremehkan orang jika kamu tidak mengerti. Tempat pena ini dari dinasti Qing. Saya membayar $1 untuk mengambilnya. Saya telah mengirimkan fotonya ke Zhang Ermao yang merupakan bendahara peninggalan budaya. Dia bersedia membacanya. 300 ribu. Ye Chen melirik tempat pena Xiao Changkun, merasa sangat terkejut. Jika itu benar-benar tempat pena peninggalan dinasti Qing, mungkin harganya ratusan ribu.
Namun, sekilas saya tahu bahwa tempat pena Xiao Changkun bukanlah sesuatu dari dinasti Qing, jelas terbuat dari pengerjaan modern. Yang lama paling berharga $100. Xiao Changkun membeli bunga tempat pena ini, yang jelas membuat orang terlihat bodoh. Mau tak mau dia bertanya-tanya, lelaki tua itu tidak mengerti omong kosong, jadi wajar jika dibodohi. Tetapi Zhang Ermao adalah pedagang barang antik hantu, jika Anda menjual kepadanya sesuatu yang bernilai 100.000, dia tidak sabar untuk mengambilnya, itu seharga 100 yuan, dia tidak akan melakukannya. Anda mungkin tidak dapat mengatakan bahwa tempat pena ini palsu, jadi mengapa Anda bersedia mengeluarkan 300.000 yuan untuk itu? Bab 139. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Changkun, semua orang tidak percaya. Malan bertanya dengan heran, Anda mengatakan bahwa seseorang benar-benar bersedia menghabiskan 300.000 yuan untuk omong kosong ini. Menurut saya barang itu tidak bisa dijual bahkan dengan harga $1. Xiao Changkun berkata dengan penuh kemenangan, mengapa aku berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, baca riwayat obrolan. Saat dia berbicara, dia membuka riwayat obrolan di WeChat, dan seseorang bernama Ermao telah mengiriminya pesan suara sebelumnya. Xiao Changkun mengklik suara itu, dan suara Zhang Ermao keluar, Paman Xiao, tempat pena milikmu ini bagus. Menurutku ini dari dinasti Qing. Kalau tidak, aku akan memberimu 300.000 yuan, dan kamu menjualnya kepadaku. Mengerti, Malan tiba-tiba berkata dengan ramah, ya Tuhan. Itu benar, Lao Xiao, kamu luar biasa. Kamu membelinya seharga 1 yuan dan menjualnya seharga 300.000 yuan. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, keluarga kami akan mengirimkannya. Petik 2. Xiao Changkun mendengus, dan bertanya dengan wajah ketakutan, apakah kamu yakin? Saya bertanya apakah kamu yakin? Saya yakin. Malan sangat memperhatikan uang, dan uang itu adalah ayah dan kakeknya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa uang itu bisa dijual seharga 300.000 yuan, dia segera lupa apa yang baru saja dia katakan, dan berkata sambil tersenyum, wajahnya, suamiku juga sudah dewasa. Luar biasa, tampaknya Ye Chen adalah orang yang paling tidak berguna di keluarga kami. Wajah Ye Chen berubah menjadi hijau, apa hubungannya ini denganku? Saat ini, apakah kamu lupa masuk dan menyakitiku? Tahukah Anda bahwa uang yang dia hasilkan dengan menuangkan obat, saya yang membuat obatnya? Tampaknya jika saya mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Zhang Ermao, otot manakah yang tidak diatur dengan benar? Bukankah ini cara yang jelas untuk mengirim uang kepada ayah mertua? Kali ini, Xiao Changkun menyerahkan tempat pena kepada Ye Chen dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata, Ye Chen, besok kamu ambil tempat pena dan pergi ke jalan antik untuk mencari Zhang Ermao. Dia akan menyiapkan 300.000 uang tunai untukmu, dan kamu mengembalikannya kepadaku. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, saya mengerti, ayah. Xiao Changkun berkata dengan puas, kamu, di masa depan, lebih sering bergaul denganku di lingkaran sastra dan hiburan antik. Mungkin suatu hari nanti kamu akan dapat mengembangkan mata yang tajam seperti aku, dan kemudian kita akan mencari kebocoran bersama di luar, kenapa tidak? Khawatir tidak bisa menghasilkan banyak uang. Ye Chen hanya bisa setuju dengan mulutnya, tetapi apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan karena kamu tidak melakukan bisnis sepanjang hari, dan kamu masih membiarkan aku belajar darimu secara langsung. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Ketika Anda memecahkan vas antik seseorang di Jikingtang, jika saya tidak membantu Anda memperbaikinya, Anda akan dituntut dan dikirim ke penjara. Mengapa Anda tidak meningkatkan ingatan Anda? Tapi setelah dipikir-pikir, ayah mertuaku yang lama hanyalah seorang anak nakal tua. Dia melakukan segalanya seperti anak laki-laki sungguhan sepanjang hari. Tetapi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, percuma saja mengatakan dia bisa, biarkan dia merasakannya, baik tentang dirinya sendiri. Keesokan paginya, Xiao Changkun dengan bersemangat memanggil Ye Chen, dan berkata langsung, Ye Chen, cepat temukan Zhang Ermao dengan tempat pena, dia sudah menyiapkan uang tunai. Ye Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan bertanya, ayah, apakah kamu tidak pergi? Xiao Changkun berkata, saya akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan di pagi hari. Mereka mengundang saya ke pertemuan dan mengizinkan saya bergabung dengan asosiasi. Setelah bergabung dengan asosiasi, ada banyak hal baik tentang lelang internal kaligrafi dan lukisan, dan ada banyak kesalahan yang harus diambil. Ye Chen berkata tanpa daya, baiklah,
saya akan pergi ke jalan antik untuk mencari Sang Hermao. Sekarang ayah mertua telah menjelaskan semuanya, Ye Chen siap pergi ke jalan antik untuk mencari Sang Hermao. Xiao Churan kebetulan sedang istirahat hari ini, dan dia merasa bosan, jadi dia berkata, Ye Chen, aku akan pergi dan melihat juga. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita kendarai mobilmu. Xiao Churan berkata, kamu mengemudi, aku tidak ingin mengemudi lagi. Oke, aku akan menyetir. Pasangan itu berkendara ke Antique Street bersama-sama. Antique Street adalah waktu tersibuk di akhir pekan. Sang Hermao adalah seorang veteran tua di Antique Street dan memiliki stan tetapnya sendiri, jadi Ye Chen menemukannya segera setelah dia pergi. Pada saat ini, Sang Hermao sedang memegang liontin giok palsu, membual kepada pasangan asing, dan berkata sambil meludah, biar saya beritahu Anda, batu giok ini dikenakan oleh Kaisar Chongzhen dari dinasti Ming. Apakah Anda gantung diri? Ini liontin giok jatuh ke tangan Li Zicheng, dan setelah Li Zicheng dikalahkan, cucunya melarikan diri dengan giok ini, dan setelah banyak liku-liku, akhirnya jatuh ke tempatku. Sangat kuat, pria parubaya itu bertanya dengan heran, berapa harga batu giok ini? Sang Hermao tersenyum dan berkata, saya melihat Anda ditakdirkan untuk mendapatkan batu giok ini, jadi bagaimana kalau Anda mengambilnya seharga 188.000 yuan? Keluar dari jalan antik ini, temukan rumah lelang manapun secara acak, dan jual seharga 1,8 juta yuan tidak masalah. Wanita itu mengerutkan bibirnya, kecuali jalan antik, itu akan berlipat ganda 10 kali lipat, kenapa kamu tidak langsung pergi? Menganggap kami bodoh, sungguh, suamiku, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, wanita itu menyeret suaminya pergi. Sang Hermao memarahi ibunya dengan marah, sial, kapan turis dari tempat lain menjadi begitu pintar? Melihat ini, Ye Chen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, saya berkata Sang Hermao, apakah kamu masih selingkuh di sini? Aduh, ketika Sang Hermao melihat Ye Chen, hatinya bergetar karena kegembiraan, dia bergegas maju, mengangguk dan berkata, Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini ketika kamu punya waktu? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Xiao Churan yang ada di sampingnya lagi, dan berseru, oh, ini istri Tuan Ye, kan? Wanita yang sangat cantik. Ye Chen berkata, jangan menyanjung saya di sini untuk mencari Anda kali ini. Saya dengar Anda ingin 300.000 yuan untuk membeli tempat pena ayah mertua saya. Ya. Sang Hermao mengangguk lagi, dan berkata dengan penuh semangat, ayah mertuamu benar-benar orang yang jenius. Kamu dapat menemukan kebocoran sebesar itu, dan tempat pena setidaknya bernilai 3 atau 400 ribu, itu luar biasa. Ye Chen menarik Sang Hermao ke samping, dan berkata dengan suara rendah, berhenti bicara padaku di sini, semua orang di jalan antik dapat melihat bahwa tempat pena rusak ini palsu, dan satu-satunya yang tidak tahu adalah ayah mertuaku, hukum, Anda menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang seperti itu, dan Anda masih harus membayarnya. Katakan padaku, kenapa? Sang Hermao buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Sejujurnya, saya juga ingin menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Terakhir kali, ayah mertua Anda membawa 2 obat ajaib dan meminta saya untuk menjualnya kembali. Mendapatkan penghasilan 1 atau 2 juta dolar, semakin saya memikirkannya ketika saya kembali, semakin saya merasa tidak nyaman. Anda mengatakan bahwa saya menghasilkan banyak uang untuk obat yang dibuat oleh Tuan Ye, betapa tidak pantasnya itu, bukan? Saat dia mengatakan itu, Sang Hermao tersenyum datar dan berkata, itulah sebabnya kami berpikir untuk membagi sebagian keuntungannya denganmu, Tuan Ye. Saya tahu Tuan Ye memperlakukan uang seperti kotoran, jadi saya akan membayarmu kembali dari ayah mertuamu, hukum. Ye Chen mencibir, ya, Sang Hermao, menipu obat ajaib yang saya berikan kepada ayah mertua saya, dan memberinya ratusan ribu, dan Anda mendapat jutaan, berpikir bahwa menghabiskan 300.000 untuk membelikannya tempat pena akan menjadi penebusan. Petik 2. Sang Hermao gemetar ketakutan, Tuan Ye, maafkan saya. Jika Anda tidak puas, saya akan mengembalikan semua uang itu kepada Anda nanti. Saya tidak meminta apapun lagi, hanya untuk menjadikan Anda teman saya. Sang Hermao tidak mampu menyinggung perasaan Ye Chen, dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat sekarang,
banyak orang hebat yang menganggapnya sebagai seorang master, bahkan para ahli metafisika dari Hong Kong dikatakan telah dimusnahkan olehnya, jadi dia hanya ingin menyenangkan Ye Chen. Ye Chen melirik Zhang Hermao, dan berkata dengan tenang, lupakan, aku Ye Chen adalah yang paling masuk akal dalam melakukan sesuatu. Ayah mertuaku tidak tahu nilai pil itu, dia pikir dia memanfaatkanmu, dan dia pantas mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhang Hermao dan berkata, mari kita lupakan masalah ini, tapi saya mungkin membutuhkan Anda di bidang sastra antik di masa depan, sehingga Anda bisa menjadi lebih pintar untuk saya ketika saatnya tiba. Apakah Anda mendengar saya? Zhang Hermao segera berkata dengan semangat, Tuan Ye, jangan khawatir, saya, Zhang Hermao, akan menjadi anjing Tuan Ye Anda mulai sekarang. Jika Anda membiarkan saya meniduri Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bab 140. Melihat Zhang Hermao melakukannya dengan baik, Ye Chen mengangguk puas. Zhang Hermao cukup pintar, dengan otak yang bagus dan banyak hal, ia memang akan berguna dalam melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia berkata kepada Zhang Hermao, lakukan dengan baik di masa depan, dan saya pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Zhang Hermao buru-buru mengepalkan tinjunya, Tuan Ye, jangan khawatir, Hermao pasti akan mengikuti petunjuk Anda. Melihat penampilannya yang patuh, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu terlihat tidak tahu malu, kamu benar-benar pantas dipukul. Zhang Hermao tersenyum dan berkata, Tuan Ye, wajah saya agak jelek, tapi uang tidak jelek. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dari bawah kursi stan, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, ini uang tunai 300.000, lihatlah. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan menontonnya, aku pergi. Zhang Hermao bertanya, apakah kamu tidak berkeliaran di jalan antik? Tidak lagi, Marvin Ye berkata, 10.000 item, 9.999 palsu, apa yang bisa diubah? Ayo pergi. Zhang Hermao mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah perlahan, saya juga akan menutup kiosnya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kamu akan menutup kiosnya? Zhang Hermao berkata, saya pergi ke pasar komoditas kecil untuk membeli beberapa barang. Sekarang tidak ada yang membeli batu giok palsu. Mereka semua suka membeli koin tembaga palsu. Kangki tombau palsu yang dijual di pasar komoditas kecil berharga 10 sen per potong di grosir. Saya membawanya pulang untuk membuat yang lama. Satu bisa dijual seharga 1 atau 2.000. Mendengar ini, Xiao Churan terkejut dan berkata, jual 1 atau 2.000 dengan harga sepeser pun. Bukankah itu terlalu kejam? Zhang Hermao menggaruk kepalanya, Anda tidak tahu, beginilah cara menjualnya di Antique Street. Jika saya menjualnya seharga 1 yuan, rekan-rekan saya di Antique Street akan memukuli saya sampai mati. Ye Chen berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu melakukan bisnis yang tidak berbohong? Zhang Hermao berkata dengan wajah pahit, Tuan Ye, jangan berbohong kepada orang-orang di jalan antik, kamu benar-benar bisa mati kelaparan. Ye Chen berkata tanpa daya, lupakan, kamu bisa mengatasinya sendiri. Saat dia berbicara, dia mengira pasar komoditas kecil sedang dalam perjalanan pulang, jadi dia berkata kepadanya, ikutlah dengan saya akan mengantarmu. Zhang Hermao tidak menyangka Tuan Ye Chen bersedia membawanya bersamanya, dan segera berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, Anda benar-benar memberi saya wajah, terima kasih, terima kasih. Ye Chen melambaikan tangannya, oke, berhenti bicara omong kosong, masuk ke mobil. Setelah mobil meninggalkan jalan antik, tiba-tiba langit menjadi suram, setelah terjadi badai petir, tiba-tiba langit turun hujan deras. Di musim panas sendiri, terjadi banyak hujan, dan hujan terus turun setiap saat dalam 2 hari terakhir, dan kawasan perkotaan bahkan agak tergenang air. Hujan deras, dan stasiun lalu lintas di radio mengingatkan pemilik mobil bahwa jalan layang di beberapa jalan utama terendam banjir parah dan jalan telah ditutup. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa memilih mengambil jalan memutar dari pinggiran kota. Dalam perjalanan, Zhang Hermao sangat bersemangat dan khawatir. Dia duduk di barisan belakang, diam-diam mengambil foto profil Ye Chen saat mengemudi, dan memposting postingan di momen dengan berpura-pura, Sunshine beruntung bisa naik mobil Tuan Ye. Petik 2, tepat di bawah, banyak orang yang berkomentar, kontennya tidak lebih dari Anda luar biasa. Tuan Ye,
kamu bisa melanjutkan hubungan ini. Jangan lupa untuk membantu saudaramu ketika kamu menjadi makmur di masa depan. Zhang Ermao tiba-tiba menjadi penuh kesombongan. Ye Chen tidak sedang mengemudi dengan cepat. Ketika dia sedang melewati jalan yang sepi, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan. Mobil tersebut adalah Mercedes-Benz hitam tua, yang diparkir miring di pinggir jalan, dan seorang wanita di dalam mobil tersebut bergegas keluar. Melihat kedua ban depan Mercedes-Benz sama-sama kempes, diperkirakan terpaksa berhenti karena ban bocor. Ye Chen tidak berniat ikut campur dalam urusannya sendiri, dan langsung melaju. Tanpa diduga, pada saat ini, Xiao Churan secara tidak sengaja melihat Mercedes di luar jendela dan wanita yang turun dari Mercedes. Dia tertegun sejenak, dan lalu berteriak, "Ye Chen, bukankah itu Ruolin? Berhenti sekarang." Saat itulah Ye Chen menghentikan mobilnya. Xiao Churan buru-buru mengambil payung dan mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Melihat ini, Ye Chen segera mengejarnya. "Jolin, apa yang terjadi?" Xiao Churan berlari untuk bertanya setelah turun dari mobil. "Churan, kenapa kamu di sini?" Dong Ruolin menggigil karena hujan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat Xiao Churan. Dia tampak terkejut dan sangat malu, seolah dia tidak ingin teman-temannya melihatnya dalam keadaan berantakan. Xiao Churan memegang payung untuk Dong Ruolin, dan berkata pada saat yang sama, "Aku baru saja melewati Ye Chen dan melihatmu. Ada apa denganmu?" Dong Ruolin berkata dengan marah, "Jangan katakan itu, perusahaan mengizinkan saya melakukan penjualan dan memberi saya mobil. Saya keluar untuk menemui klien hari ini, tetapi bannya bocor sebelum klien melihat saya. Dan saya hanya melihatnya, dan sepertinya tertusuk. 2. Aku sangat kesal." Ye Chen sedikit bingung. Ban bocor merupakan hal yang wajar. Namun pada keadaan normal, benda tajam seperti paku atau kawat tidak sengaja terjepit, sehingga secara umum biasanya hanya satu ban saja yang bocor. Jika kedua ban bocor secara bersamaan, rasanya ada yang tidak beres. Jadi dia berkata kepada Dong Ruolin, "Hujan semakin deras, dan tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Mengapa kamu tidak kembali ke kota dengan mobil kami? Tinggalkan mobilmu di sini, dan panggil bantuan ketika hujan berhenti." "Tarik kembali." Dong Ruolin mengangguk, menghela napas dan berkata, "Itulah satu-satunya cara." Ye Chen membawanya kembali ke mobilnya. Pada saat ini, dia mendengar suara yang sangat tajam menembus udara. Dari sudut matanya, dia langsung melihat cahaya perak datang dari hujan lebat. Terlebih lagi, cahaya perak ini datang langsung ke arah Dong Ruolin. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dia langsung mengulurkan tangannya dan menarik Dong Ruolin ke dalam pelukannya. Di saat yang sama, terdengar suara, dan pisau terbang tajam menusuk kap mobil Mercedes-Benz. Bilahnya setipis daun willow, tajam dan mengkilat, masih bergetar, berdengung. Sampul depan mobil terbuat dari logam keras, namun pisau lempar yang sangat tipis ini menembus separuhnya seperti memotong tahu. Ada keheningan di sekitar, dan tatapan beberapa orang tertuju pada pisau terbang itu. Untungnya, Ye Chen lah yang menyelamatkannya tepat waktu. Pisau terbang yang diarahkan ke pelipis Dong Ruolin, menyapu pipi Dong Ruolin. Pisau tajam itu memotong beberapa helai rambutnya, sungguh mendebarkan. Meskipun Dong Ruolin berasal dari keluarga terkenal dan telah mengalami banyak badai, ketika dia tiba-tiba melihat postur ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Segera setelah itu, dua lampu dingin menyala lagi. Ye Chen mengerutkan kening, memeluk Dong Ruolin dan berbalik di tempat, melewati dua pisau terbang mematikan itu dalam sekejap. Pisau terbang ini penuh kekuatan, jika bukan karena dia memiliki keterampilan perlindungan dalam 9 Suantian Jing, mustahil untuk menyelamatkan Dong Ruolin saat ini, atau bahkan melindungi dirinya sendiri. Dong Ruolin juga kaget, tidak pernah terpikir bahwa di Jinling, seseorang menginginkan nyawanya sendiri. Yang lebih tidak terduga adalah Ye Chen yang menyelamatkannya 2 kali. Saat ini, Ye Chen memeluk Dong Ruolin, mengangkat kepalanya dengan wajah dingin, dan melihat ke tirai hujan. "Saya melihat sebuah kendaraan off-road diparkir tidak jauh dari sana, dan seseorang di dalam kendaraan itu menatapnya dengan tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka akan menyelamatkan Dong Ruolin dari pisau lemparnya. Dari mana asalmu? Kamu berani menghancurkan kebaikan kedua saudaraku." Di dalam kendaraan off-road, 2 sosok turun. Kedua sosok ini penuh dengan niat membunuh, berjalan menuju Ye Chen. Bersambung.